Aduh, berisik banget. Masih ngantuk, 5 menit lagi. Ya Allah Bu, udah subuh. Bu, bangun Bu, udah subuh. Kita belum sahur. Sebentar lagi. Bu, bangun sekarang. Azan subuh udah kedengeran. Kita nggak sahur lagi nih. Apa? Udah subuh? Kok bisa? Aku pasang alarm tadi malam. Alarm kamu bunyi tadi, tapi kamu malah matiin dan tidur lagi. Sekarang udah subuh, gimana kita mau sahur? Aduh, episode berikutnya pasti lebih seru. Ini pasti yang paling dramatis. Bu, udah malam banget. Kamu nggak capek nonton terus? Sebentar lagi kok. Aku cuma mau nonton 1 episode lagi. 1 episode? Kamu selalu bilang begitu. Ini kan udah hampir tengah malam. Iya, aku tahu. Cuma 1 lagi kok. Abis ini aku langsung tidur. Lagian dramanya lagi seru-serunya. Apa sih yang bikin kamu ketagihan nonton begitu? Tiap malam nonton terus. Kapan tidurnya? Kamu nggak ngerti. Ini ceritanya bentar lagi tamat. Kalau nggak nonton sekarang, nanti ketinggalan dan nggak enak. Bu, denger ya. Besok kita harus bangun sahur loh. Jangan sampai kayak kemarin lagi. Kita semua telat sahur, nggak sempat makan. Tenang aja, tenang. Aku udah pasang alarm kok. Nggak bakal telat lagi, dijamin. Hehe. Alarm kamu? Kamu bilang begitu juga kemarin. Tapi tetap aja telat. Kalau kamu terus begini, kita bisa nggak sahur lagi besok, Bu. Ya ampun, Pak. Aku tahu kok. Besok pasti bangun. Lagian nonton 1 episode doang nggak bakal bikin aku telat bangun sahur. Kalau sampai telat lagi besok, kamu yang tanggung jawab ya. Aku nggak mau denger alasan lagi. Kamu udah sering kayak gini. Iya, aku janji nggak bakal telat. Serius deh. Aduh, berisik banget. Masih ngantuk, 5 menit lagi. Ya Allah Bu, udah subuh. Bu, bangun Bu, udah subuh. Kita belum sahur. Sebentar lagi. Bu, bangun sekarang. Azan subuh udah kedengeran. Kita nggak sahur lagi nih. Apa? Udah subuh? Kok bisa? Aku pasang alarm tadi malam. Alarm kamu bunyi tadi, tapi kamu malah matiin dan tidur lagi. Sekarang udah subuh, gimana kita mau sahur? Aduh, aku bener-bener lupa. Aku terlalu ngantuk tadi. Ya ampun, gimana ini? Ini yang selalu aku bilang Bu. Kamu terus-terusan begini, nunda-nunda. Sekarang lihat, kita nggak bisa sahur lagi. Aku nggak sengaja, Pak. Aku udah pasang alarm kok. Tapi ya gitu, aku ketiduran lagi. Ketiduran? Kamu sendiri yang bilang nggak akan telat lagi, tapi malah terulang lagi. Besok pasti kamu bilang hal yang sama. Aku nggak nyangka bakal kayak gini. Aku pikir 5 menit doang. Ya udah, mending sekarang ayo kita ke dapur. Astagfirullah, kok udah subuh? Gimana ini? Aku belum sahur. Tuh kan, aku bilang apa tadi malam? Nunda-nunda sahur terus, akhirnya nggak makan sahur lagi. Ya udah sih, Pak, aku minta maaf. Aku nggak sengaja. Bu, kamu selalu bilang nggak sengaja. Tapi ini bukan yang pertama kali. Kamu selalu begadang dan akhirnya kita nggak sahur. Aku udah capek ngingetin terus. Ya ampun, Pak, aku juga manusia. Aku cuma mau sedikit hiburan. Lagian aku udah pasang alarm tadi malam. Alarm? Buat apa kalau kamu matiin terus dan tidur lagi? Itu percuma Bu, kamu nggak akan berubah. Aku benar-benar gak bermaksud, Pak. Aku pikir tadi masih punya waktu. Ini bukan soal waktu lagi Bu. Kamu nunda-nunda terus, nggak pernah belajar dari kesalahan yang sama. Sekarang kamu lihat sendiri, nggak sahur lagi. Mau sampai kapan begini? Aku tahu, Pak. Aku janji aku bakal benar-benar bangun tepat waktu besok. Janji? Kamu udah janji berapa kali Bu? Tapi semuanya selalu diulang lagi. Mak, Pak, apa kita nggak makan sahur lagi? Iya Nak, kita nggak makan sahur lagi. Mama ketiduran. Bu Weni, mukanya kok lemes amat. Jangan-jangan gak sahur lagi? Iya nih, Bu. Kesiangan lagi tadi. Padahal udah niat bangun, tapi ya gitu lagi. Oh, ya kebiasaan sih Bu. Nunda-nunda sahur terus. Kayak kemarin ya, nggak makan juga akhirnya. Iya Bu Mila, emang kebiasaan buruk saya. Nggak bisa kalau udah asik nonton jadi begadang. Akhirnya tidurnya malam. Saya udah pasang alarm sih. Pas jam sahur alarm bunyi, saya matiin. Tapi bukannya bangun, saya malah tidur lagi. Loh, kok nggak berubah-berubah sih Bu? Padahal udah beberapa kali begitu. Emang Pak Herman gak ngomel-ngomel tuh? Ngomel Bu, suami saya udah capek marahin saya. Tapi ya gimana, saya susah banget kalau udah di depan TV. Rasanya pengen nonton terus. Iya Bu, tapi kan gak sehat loh kalau kayak gitu terus. Lihat nih, sekarang lemes gak sahur lagi. Gimana mau kuat puasa seharian?
Iya juga sih Bu, saya juga capek begini terus. Tapi ya entah kenapa susah banget ngubah kebiasaan ini. Bu Weni, kadang kita harus tegas sama diri sendiri. Apalagi ini urusan puasa, sahur itu penting biar kuat. Coba deh besok tidur lebih awal. Sayang loh kalau sampai bolong puasanya. Iya Bu, saya bakal coba lagi besok. Beneran deh, saya janji sama diri saya sendiri. Baguslah Bu, yang penting niat. Jangan sampai kamu lemes terus kayak gini tiap hari. Nggak baik buat badan. Ibdal, kamu kenapa sih kok kelihatannya lemes banget? Aku nggak sahur tadi pagi, jadi sekarang rasanya lemes banget, Tiara. Loh, kok bisa nggak sahur? Bukannya sahur itu penting biar kuat puasanya. Iya, tapi tadi ibu kesiangan bangunin aku. Katanya ibu nunda-nunda sahur, terus kebablasan sampai subuh. Akhirnya nggak sempet makan deh. Wah, kasihan banget. Emang ibu kamu sering kayak gitu ya, Ibdal? Iya, sering banget. Tiap malam ibu suka nonton drakor. Jadi selalu begadang. Pas mau bangunin sahur, udah telat deh. Ibdal, kenapa kamu kelihatan lemas? Kamu sakit? Enggak, Bu. Saya cuma nggak sahur tadi pagi. Ibdal, sahur itu penting sekali, apalagi buat anak-anak seperti kamu yang sedang berpuasa. Kenapa kamu gak sahur? Ibu di rumah suka nunda sahur, Bu. Terus akhirnya kebablasan tidur. Baru bangun pas azan subuh. Jadi kami semua nggak sempet makan sahur. Aduh, Ibdal, itu kebiasaan yang gak baik. Sahur itu penting loh, supaya kamu punya tenaga seharian. Kalau ibumu sering begitu, kamu harus bilang sama beliau ya. Jangan sampai terulang lagi. Iya, Bu. Aku juga nggak mau lagi kayak gini. Rasanya lemes banget. Ibu tahu kamu kuat, Ibdal. Tapi kalau besok kejadian lagi, kamu harus ingatkan ibumu ya. Sahur itu jangan ditunda-tunda, biar puasanya kuat sampai maghrib. Iya, Bu. Nanti saya bilang sama ibu di rumah. Bu Weni, kamu sehat-sehat aja kan? Mukamu kayaknya pucat banget deh. Kamu sakit? Saya nggak sahur tadi Bu Jamilah, lemes banget seharian ini. Aduh, nyesel banget gak bangun tadi pagi. Ya ampun, kok bisa nggak sahur? Itu kan penting banget, apalagi puasanya masih lama. Kalau nggak sahur, ya wajar lemes begitu. Iya, saya tahu, tapi semalam saya nonton drama Korea. Bangun-bangun udah subuh. Saya udah pasang alarm, tapi nggak bangun. Astaga Bu Weni, kamu itu memang gak bisa begini terus. Sahur itu kan supaya kamu punya tenaga buat puasa seharian. Kalau nggak makan, ya begini jadinya. Iya Bu, suami saya juga udah marah-marah tadi pagi. Dia bilang kalau kayak gini terus, saya bisa tumbang. Tapi susah banget mau bangun kalau udah begadang nonton. Ya jelas suami kamu marah Bu. Kamu tuh harus bisa ngatur waktu. Kalau udah tahu bakal puasa, jangan begadang terus. Nonton bisa nanti-nanti. Sekarang yang terpenting kamu bisa sahur, biar puasanya kuat. Iya saya tahu, tapi kadang ya itu suka nggak kerasa, tahu-tahu udah larut aja. Saya ngerti nonton memang bikin lupa waktu, tapi kalau udah nyesel begini, lebih baik kamu mulai ubah kebiasaan. Kalau kamu mau kuat, sahur itu kunci biar nggak lemas kayak sekarang. Ibu, jangan main HP terus. Ayo kita tidur. Udah malam banget ini. Tenang aja nak, ibu nggak bakal bangun kesiangan lagi. Ibu janji kok, alarm udah dipasang. Kamu nggak usah khawatir. Tapi kemarin juga ibu janji. Terus kita nggak sahur. Aku lemes banget tadi di sekolah. Sampai bu guru nanya kenapa aku nggak sahur. Maaf ya nak, ibu nggak sengaja. Tapi kali ini beda. Ibu janji nggak bakal nunda-nunda sahur lagi. Mending sekarang kamu tidur dulu, biar nanti kita bangun bareng. Ibu beneran janji ya? Aku nggak mau lemes lagi besok. Kalau nggak sahur, aku jadi nggak kuat puasa. Iya, ibu janji nggak akan kejadian lagi kayak kemarin. Kamu tidur aja ya sekarang, biar nanti bangun sahur lebih segar. Jangan begadang lagi ya bu. Aku masuk ke kamar dulu. Enggak nak, ibu pasti bangun tepat waktu. Kamu tidur yang nyenyak ya. Aduh, 5 menit lagi masih ngantuk. Bu, bangun bu, udah hampir imsak. Duh, bentar lagi. Masak sahur nggak lama kok. Ibu bangun, aku nggak mau nggak sahur lagi kayak kemarin. Bu, kalau kamu nggak bangun sekarang, kita nggak bakal sempat sahur. Jangan nunda-nunda lagi. Iya, bentar lagi. Kalian sahur aja dulu. Masak sahur nggak lama kok. Aku bangun nanti. Ibu udah sering janji kayak gitu, tapi ibu nggak bangun-bangun juga. Kalau kayak gini terus, kita nggak bakal bisa sahur bareng. Udah Ifdal, ayo kita pergi aja. Biarin ibumu tidur. Tapi aku nggak mau sahur sendirian, Pak. Ya udah, nanti kita sahur di luar aja daripada nungguin ibumu nggak bangun-bangun. Aduh, astagfirullah,
udah imsak lagi. Kenapa nggak ada yang bangunin aku sih? Aku udah bangunin kamu, Bu, berkali-kali malah. Tapi kamu tidur terus, alarm pun kamu matiin. Aku nggak sengaja, Mas. Aku beneran nggak dengar. Kayaknya tadi malam terlalu capek. Itu alasan yang kamu pakai tiap hari, Bu. Semalam kamu nonton drakor lagi, kan? Terus sekarang kamu bilang kamu capek. Iya, tapi aku nggak nyangka ketiduran, Pak. Kamu tahu kan, aku cuma pengen nonton satu episode. Satu episode terus keterusan sampai subuh. Kalau kayak gini terus caranya, kamu bisa kena batunya, Bu. Aku nggak sengaja, beneran. Bu, aku nggak ngomel buat apa-apa. Aku cuma khawatir sahur itu penting. Kita kan puasa seharian. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, kamu sendiri yang bakal kesusahan. Iya, aku tahu. Aku janji, aku nggak bakal kayak gini lagi. Aku harap kamu benar-benar tepati janji kali ini, Bu. Karena kita nggak bisa terus begini. Aduh, kepala saya pusing banget, lemas, nggak kuat. Ya Allah, kenapa saya kayak gini? Bu Weni, kamu kenapa? Mukamu pucat banget, kamu belum sahur lagi ya? Iya, Bu Ella, udah hampir 5 hari ini saya nggak sahur, nggak sanggup bangun, rasanya lemes banget. Apa saya buka aja ya puasanya? Astagfirullah Bu Weni, jangan buru-buru buka, kamu harus kuat. Tapi kalau udah nggak sanggup, sebaiknya istirahat dulu. Bu Weni, astagfirullah, jangan pingsan dong. Cileha, cepat ke sini. Bu Weni pingsan. Haya, apa? Pingsan ah? Ya Allah, cepet-cepet ah, kasih air atau apa gitu ah. Bu Weni, bangun dong. Astagfirullah, kenapa bisa begini? Ayo kita gotong aja, anterin pulang ke rumahnya. Astagfirullah, ada apa ini? Kenapa istri saya pingsan? Haya, iya Pak Helman ah, dia orang teh pingsan di depan rumah. Katanya nggak sahur udah 5 hari. Ini teh gimana Pak? Coba kasih minyak kayu putih. Cepet Pak, biar dia cepet sadar. Aing lapar, aing hayang kejo. Ya Allah, Bu Ella, ini teh gimana? Jangan-jangan Bu Weni teh kerasukan setan lapar. Iya, mukanya juga pucat banget. Ih, takutnya. Bu, kamu nggak usah drama kesurupan segala kalau lapar. Bilang aja dari tadi kalau mau makan. Iya, tapi aku beneran lapar, Pak. Perutku udah kosong dari tadi pagi. Nih, makan dulu. Tapi ingat ya, Bu, aku udah bilang jangan nunda-nunda sahur terus. Kamu yang nunda, sekarang kamu yang kena batunya. Cuma bikin kamu lemes, pingsan segala lagi. Iya, Pak. Aku nyesel sekarang. Rasanya udah nggak kuat lagi kayak gini terus. Lihat kan, bisa lemas dan gak berdaya. Makanya mulai besok gak ada lagi nunda-nunda sahur kalau kamu masih mau kuat puasanya. Jangan kebiasaan nunda-nunda. Kalau sahur tepat waktu pasti kuat puasanya. Kita orang ini teh butuh energi. Iya bener tuh. Yang penting sekarang kamu makan dulu biar sehat lagi. Jangan bikin kami panik kayak tadi lagi. Bu Ella, Cileha, kalian kenapa mukanya lemes banget kayak habis lari maraton? Ada apa nih? Astagfirullah, Bu Jamilah, gak kuat deh. Kita hari ini barusan habis ngurusin Bu Weni, tau nggak? Loh, kenapa Bu Weni? Kok bisa? Tadi tuh Bu, kita orang teh lagi di depan rumahnya. Tiba-tiba dia orang teh pingsan. Kita orang teh langsung panik. Ya Allah, pingsan. Kok bisa? Kenapa dia? Katanya dia nggak sahur udah 5 hari berturut-turut Bu. Mana lemes banget, mukanya pucat. Nah, yang lucunya tuh Bu, pas dia pingsan, terus bangun dia malah teriak-teriak kayak orang kesurupan ah. Kesurupan? Serius? Iya, dia bilang aing lapar, hayang kejo. Serem kan? Kita sampai takut dia kerasukan jurig lapar. Astagfirullah. Terus gimana dong? Taunya mah dia teh nggak kesurupan beneran, cuma ngelawak aja Bu. Ternyata dia orang teh pingsan karena lemes gak sahur, tapi malu buka mulut bilang lapar di depan kita. Iya, mungkin dia malu mau bilang kalau pengen buka puasa, tapi nggak enak sama kita. Jadi dia acting pura-pura kerasukan. Duh, ada-ada aja. Ya ampun, Bu Eni ini ada-ada aja akalnya. Kalau lapar bilang aja, nggak usah sampai acting segala. Tapi ya kasihan juga, nggak sahur 5 hari tuh bahaya loh. Iya bener Bu, makanya kita juga udah nasehatin dia jangan sering nunda sahur terus. Semoga aja dia sadar sekarang.
Besok aku harus bangun sahur. Nggak boleh ditunda lagi. Aku nggak bisa terus kayak gini. Bu, kamu udah janji berapa kali soal ini? Tapi tiap kali kamu bilang besok, akhirnya selalu kesiangan lagi. Sahur itu penting, nggak boleh dianggap enteng. Iya, aku tahu. Aku sadar sekarang aku udah terlalu sering nunda-nunda. Hari ini aku bener-bener lemes sampai bikin Ifdal juga ikut nggak sahur. Makanya udah aku bilangin, kamu harus disiplin, Bu. Jangan cuma janji, tapi beneran dilakuin. Kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kesehatan kamu juga penting, apalagi bulan puasa panjang. Aku bener-bener nyesel, Pak. Kalau ingat tadi siang aku pingsan dan bikin panik semuanya, aku malu banget. Aku harus berubah. Besok aku nggak akan nunda lagi. Aku nggak mau begini terus. Aku harap kamu benar-benar serius kali ini. Kalau kamu sayang sama diri kamu dan Ifdal, jangan cuma janji. Mulai besok nggak ada lagi nonton drakor sampai malam. Kamu harus utamain sahur dan istirahat yang cukup. Aku janji, Pak. Aku nggak akan ulangi kesalahan ini lagi. Aku bakal disiplin mulai besok demi kamu, Ifdal, dan juga diriku sendiri. Baiklah, aku percaya sama kamu. Semoga besok kamu benar-benar bangun tepat waktu. Besok aku harus bangun. Harus. Alhamdulillah kali ini nggak kesiangan, sahur tepat waktu. Bagus, Bu, akhirnya kamu sahur tepat waktu. Aku bangga. Semoga puasanya lancar hari ini dan seterusnya. Iya, makasih, Pak. Kalau kamu nggak ngingetin aku terus, mungkin aku masih sering telat sahur. Ternyata bangun tepat waktu bikin semuanya terasa lebih tenang. Ibu nggak lupa janji kan? Sahur terus ya, jangan nunda lagi. Aku nggak mau lagi lemes di sekolah. Iya, Ibu nggak akan nunda lagi, Nak. Maaf ya kalau sebelumnya bikin kamu ikut nggak sahur. Sekarang Ibu udah tahu betapa pentingnya sahur. Nah, sekarang kita sahur bareng. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Aku yakin kalau kamu terus disiplin, semua bakal lebih lancar. Nggak cuma puasanya, tapi juga rutinitas kita. Aku janji, Pak, aku akan berubah. Sahur tepat waktu, nggak nunda-nunda lagi. Aku mau jadi lebih baik buat kamu dan Ifdal. Aku suka sahur bareng kayak gini. Rasanya lebih enak dan semangat. Ini baru namanya sahur yang benar. Mulai sekarang kita bangun bareng, sahur bareng, dan puasa bareng dengan lancar. Amin, semoga semuanya lancar.